Nah, hari ini kita ada di dalam khotbah berseri The Book of Galatians. Kita membedah, melakukan eksposisi, ya. Minggu lalu kita belajar bahwa firman yang ada di Gibeon itu bukan topical, tetapi exegetical. Kita memastikan bahwa biarlah teks-teks Alkitab ini yang mengeluarkan kebenarannya dan bukan sekedar opini pembicaranya. Dan ini adalah 30 minggu, ya. Jadi saudara, ini adalah minggu yang kedua. Dan saya juga mau mengingatkan kepada saudara-saudara semua bahwa kita akan mengadakan Vision Day tanggal 29 Januari. Ya, saudara, mungkin ada beberapa saudara yang saat ini nggak ngerti apa itu Vision Day. Mungkin saudara nggak sadar apa itu Vision Day. Bagi saudara yang baru, mungkin saudara sedang berpikir, saya mau menjajaki gereja ini, gereja yang bertanggung jawab atau enggak, gereja ini sesat atau benar gitu ya saudara ya. Saudara sedang visit, saudara sebagai pengunjung. Nah, Vision Day akan membantu saudara. Kita akan membukakan kepada saudara semua apa yang kita lakukan, journey of faith kita, rencana kerja kita tahun ini, apa yang dikerjakan tahun lalu. Kita juga memberikan laporan keuangan. Setiap rupiah yang kita spend di Gibeon Church, kita mau transparan terhadap semua, sehingga kita tahu semua tiap tiap rupiah yang kita lakukan itu kemana saja, sehingga saudara tidak merasa bahwa you're in the dark. Saudara tahu semua alokasi budget yang ada, tidak akan ada penyalahgunaan dan yang lain-lain karena kita memberikan laporan kepada Anda semua, ya saudara ya. Jadi kalau saudara belum daftar, make sure saudara daftar. Ini adalah dilakukan setelah kebaktian yang ketiga. Jadi saya sudah dengar ratusan orang yang daftar. Make sure you register karena kami butuh angkanya berapa supaya kita menyiapkan tempatnya, juga ada snacknya dan yang lain-lain. Oke saudara ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan minggu yang kedua. Minggu lalu kita belajar tentang inisiatif Allah, dan minggu ini kita bicara tentang hanya satu Injil, only one gospel, ya. Dan kita akan baca sama-sama Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Hanya kira-kira 5-6 ayat. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan bacakan yang putih, saudara dan saya membaca bersama-sama yang berwarna oranye, ya saudara ya. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan di dalam hidupnya. Nah, minggu lalu kita bicara tentang pentingnya doktrin. Ya, ternyata kita semua kalau bicara, saudara bilang, oh aku gak peduli doktrin. Itu adalah doktrin saudara. Jadi kita semua memiliki doktrin. Nah, doktrin itu ada otoritasnya. Saudara percaya apa? Apakah saudara percaya tradisi, saudara percaya sama culture, saudara percaya sama sains, saudara percaya sama ilmu ekonomi, atau saudara percaya sama Alkitab dan Injil? Dan setiap hari kita dibombardir dengan sosial media, dengan iklan, dengan ideologi dunia yang seringkali membuat kita ini jadi goyah. Kalau doktrin saudara benar dan otoritasnya benar-benar dari Alkitab, maka saudara akan menghadapi tahun 2023 yang penuh dengan ketidakpastian ini. Saudara akan jauh lebih kuat. Saudara akan ada di fondasi yang kuat. Firman Tuhan berkata, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya seperti membangun rumah di atas batu karang. Tetapi orang yang cuma mengikut-ngikut, ya, hanya mendengarkan kanan dan kiri, dia akan membangun rumahnya di atas pasir. Begitu ada hujan, begitu ada badai, rumahnya akan ambruk. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana inisiatif Allah yang menyelamatkan saudara. Allah yang memanggil kita, Allah yang menyelamatkan kita. Nggak mungkin dia meninggalkan kita. Nah, kalau kita bicara mengenai mengapa Rasul Paulus menulis surat yang ditujukan ke beberapa gereja di Galatia, minggu lalu kita belajar ada isu doktrinal yang sangat penting. Nah, ini ada
ada 6 kali kata Injil disebut di dalam perikop ini. Makanya judulnya hanya satu Injil. Itu sebenarnya kalau saudara baca Alkitab yang bahasa Indonesia, judul dari perikop ayat 6-10 itu hanya satu Injil. Nah, poin saya ada 3 hari ini ya. Saya akan go over it with you sebelum kita mulai. Yang pertama adalah variasi dari Injil, bukanlah Injil. Nah, ini penting sekali. Karena gini, masalahnya saudara berpikir, Pak, saya percaya Injil. Tapi jangan-jangan Injil yang saudara percaya itu bukan Injil asli, tetapi Injil yang menyimpang atau Injil yang palsu. Kemudian yang kedua, mengenali ajaran yang menyimpang bahkan di dalam gereja. Dan yang ketiga, Injil Kristus yang asli adalah kekuatan Allah. Ya. Jadi yang pertama, oke, kita akan mulai. Are you ready? Yang ready katakan yes. Yes, oke. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, di awal surat Galatia tersirat emosi Paulus yang sedang resah. Bahkan ada komentari-komentari yang bicara bahwa Paulus sedang kesel. Kesel itu bukan kesel capek ya saudara, itu bahasa Jawa ya saudara ya. Saya pernah ketemu sama orang Jakarta yang bilang sama saya, orang Surabaya itu suka marah-marah ya. Kenapa? Iya, kalau ketemu sama orang Surabaya jalan-jalan gitu ya, aku kesel. Apa maksudnya aku kesel gitu? Habis nggak ada apa-apa, dia jalan-jalan dia kesel sendiri, nggak tahu kenapa. Marah uring-uringan. Bukan bro, kesel itu capek. Oh capek. Ini kesal, ada marah, sedikit marah. Nah menarik saudara. Kenapa? Karena gini, biasanya Paulus kalau menulis surat, itu pembukanya, itu dia berdoa dan berterima kasih dan memberikan salam kepada jemaat itu. Tetapi kalau saudara lihat, di surat Galatia itu, gak ada salam-salaman. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa Paulus sedang emosi. Paulus ini sedang kesal. Paulus bukan sedang curhat. Dia menulis dengan sesuatu nada yang cukup keras. Langsung dia bilang begini, ayat 6. Aku heran, tidak pakai salam-salaman. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, Paulus heran karena gereja-gereja di Galatia meninggalkan ajaran tentang Injil. Kata berbalik sebenarnya adalah kata yang kuat yang berarti memindahkan kesetiaan. Memindahkan kesetiaan. Contohnya seperti ini ya saudara ya. Misalnya, oke saudara ya, biar saudara ngerti. Kalau saya misalnya tinggal di Surabaya, maka saya mestinya adalah penggemar Persebaya ya saudara ya. Wah, Persebaya itu kan selalu wani gitu ya, pakai baju hijau-hijau. Ini kebetulan hijau ya, bukan berarti saya ini Persebaya fan ya saudara ya. Tetapi ini kebetulan ya saudara ya. Misalnya saya Persebaya, makanya saya pakai jersinya Persebaya. Dan kalau saudara adalah orang yang setia, fan benar-benar setia, penggemar setia, maka kalau Persebaya menang atau kalah, saudara tetap pokoknya aku bonek Surabaya ya, Persebaya wani. Wah gitu saudara ya. Tapi tiba-tiba, saudara tahu saya seperti itu karena misalnya di Instagram saya selalu pakai hijau gitu saudara ya. Terus tiba-tiba satu hari, saudara ketemu sama saya di mall, saya pakai jersinya Persija. Loh, sejak kapan Pastor Mike pakai jersinya Persija? Bahkan mungkin satu hari saudara lihat di sini saya khotbah, saya pakai jersinya Persija. Loh, sejak kapan? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, saya kalah taruhan, ya, misalnya saudara ya. Akhirnya saya harus khotbah pakai Persija. Atau benar-benar saya berbalik dan pindah tim, memindahkan kesetiaan. Nah, kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini, kamu itu kok gampang sekali memindahkan kesetiaan dari ajaran yang tentang Kristus, Injil, dan kenapa kok kamu meninggalkan itu? Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah nggak lama setelah Paulus meninggalkan Galatia, jadi Paulus itu merintis gereja di Galatia, sekelompok guru datang dari Yerusalem mengajarkan bahwa Injil itu baik, tetapi tidak cukup. Mereka adalah kelompok yang namanya Judaizer. Judaizer ini adalah orang yang Jewish, ya, orang Yahudi, yang Kristen, tetapi kemudian dia ngomong sama orang-orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi. Terus mereka bilang bahwa nggak cukup cuma percaya Yesus, kamu harus disunat, kamu harus melakukan ini, melakukan itu, adat istiadat Yahudi, supaya kamu benar-benar diselamatkan. You have to be like us.
Kita ini special people. Kita ini memiliki warisan dari Musa. Kamu harus melakukan ini dan itu. Jadi ini adalah Judaizer. Nah, saudara tahu dari mana? Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 15, ini menjelaskan apa yang terjadi di Galatia. Jadi gini, beberapa orang dari Yudea ke Antioquia, orang-orang yang sama yang dari Antioquia itu juga mengajarkan orang-orang di Galatia, mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi mereka harus mengikuti adat istiadat Musa. Nah, Paulus heran karena gereja-gereja di Galatia begitu cepat berbalik dan meninggalkan ajaran Injil. Paulus berkata bahwa orang-orang Judaizer ini yang mereka ajarkan itu bukan Injil. Hanya ada satu Injil. Dan itu yang diajarkan oleh para rasul mengenai apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi saudara, ini yang terjadi. Nah, kemudian ayat 7. Ya, jadi saya ulangi lagi ayat 6 terus kemudian karena nyambung ya saudara. Aku heran kamu tuh begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ayat 7-nya, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah saudara, kenapa kok kita ini milih ini? Penting sekali saudara. Karena ini implikasinya, efeknya sama hidup saudara besar. Saudara akan ngerti nanti kenapa. Jadi simak ya, simak. Sabar kalau saudara dengerin Alkitab, dengerin khotbah yang exegetical, harus sabar. Nanti saudara ngerti, walah ini toh kenapa kok ini penting ya saudara ya. Nah, kata-kata memutarbalikan, katakan sama-sama memutarbalikan. Memutarbalikan. Nah, kata-kata aslinya itu adalah distort, perverse, atau reverse. Jadi ada yang menarik. Jadi bukan cuman hanya memutarbalikkan, tetapi saya kasih contoh misalnya. Kalau ada urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah urutan yang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Itu urut. Tapi begitu kita bilang 4, 3, 2, 5, 1, meskipun nomornya sama, tetapi itu tidak urut. Kata-kata itu dipakai. Saya kasih contoh. Saudara pernah bikin kue? Kalau bikin kue, itu ada prosedurnya. Nomor 1 kamu harus ngapain, nomor 2 kamu harus ngapain, nomor 3 harus ngapain. Bisa nggak yang nomor 5 diganti nomor 1, nomor 3 diganti nomor 2? Misalnya saudara mestinya mecahin telur, terus habis itu saudara membuat adonan bersama-sama dengan telur itu, tapi saudara enggak. Saudara cuma hanya tepung sama itu, terus terakhir telurnya baru dipecahkan. Kira-kira rotinya jadi atau tidak? Enggak jadi. Begitu juga dengan ini, memutarbalikan. Kalau diputarbalikkan urutannya, nggak jadi. Mungkin saudara kurang nangkep. Lebih nangkep kalau ada hubungannya sama duit, pasti nangkep. Saudara mau saya kasih ATM saya? Mau saudara bilang, oh lumayan ini pastor. Ya, kasih ATM. Saya kasih tahu, ATM nggak ada gunanya kalau nggak ada pinnya ya. Iya. Kemudian saya bilang, pin saya 11, 12, 13. Itu bukan pin saya beneran loh ya saudara ya. 11, 12, 13. Terus saudara bilang gini, kangelan pastor, aku sukanya 10, 20, 30. Ya terserah, saudara punya ATM-nya. Saya sudah kasih pinnya 11, 12, 13. Tapi saudara dasar, saudara tidak mau nurut. 11, 12, 13, saudara maunya 10, 20, 30. Apa yang terjadi waktu saudara udah pakai ATM itu? Untuk beli sesuatu, dimintain pin, sudah dimasukkan, digesek, pinnya diminta, saudara masukannya bukan 11, 12, 13, 10, 20, 30. Apa yang terjadi? Ya nggak keluar, pembayaran ditolak. Saudara pergi ke ATM, saudara berusaha ambil uang, saudara masukkan kartunya, terus saudara bukan 11, 12, 13, 10, 20, 30, ya nggak keluar. Apa yang terjadi? Injil juga seperti itu saudara. Kalau kita yang sudah mengalami kekuatan Allah yang menyelamatkan itu, kita nggak bisa ngerubah, bahkan ngerubah urutannya. Nah, apa yang terjadi? Saudara, seringkali begini saudara. Kesesatan seringkali bukanlah mengurangi sesuatu dari Injil, tetapi nambahkan sesuatu kepada Injil. Jadi apa yang Judaizer lakukan, orang-orang guru-guru sesat ini tidak berusaha untuk mengurangi kebenaran Injil, tapi mereka berusaha untuk menambahkan kebenaran Injil.
Jadi dengerin ya. Sering orang bilang gini, loh Injil itu luar biasa. Benar, Injil itu baik. Kamu perlu Injil. Bahkan bilang, gereja Gibeon sama gereja-gereja podo kok Injil. Tapi, nah ini hati-hati. Tapi kamu juga harus ngelakuin ini, ngelakuin itu. Kalau di awal tahun, kamu harus ngelakuin persembahan buah sulung. Supaya nanti malaikat itu menjaga panenmu. Nanti kalau enggak, banyak belalang pelahap. Nanti kalau kamu nggak ngasih buah sulung, wah nanti kamu rugi. Makanya kamu harus ngelakuin buah sulung supaya nanti malaikat itu menjaga. Kamu harus puasa Daniel. Kalau puasa Daniel, nanti kamu itu bisa diberkati dan disertai Tuhan. Kalau enggak, wah kamu nanti. Sehingga apa yang terjadi? Kita tambahkan hal-hal yang nggak perlu. Saya nggak bilang buah sulung jelek. Saya nggak bilang puasa Daniel jelek. Tetapi kalau itu yang menjadi pijakan kita, iman kita, maka itu sudah menambahkan Injil. Injil palsu mengatakan bahwa untuk diselamatkan itu Injil benar, tetapi kita membutuhkan mematuhi aturan-aturan, ada formulanya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, Injil palsu itu bilang begini, keselamatan itu adalah iman plus ketaatan. Oh, mungkin saudara bilang, loh ini pastor, apa yang salah dengan formula ini? Loh ya toh? Loh lah benar sih formulanya. Loh kita tidak perlu taat. Loh perlu. Loh kita nggak perlu iman. Loh perlu. Loh tapi ini kok Injil palsu? Bukankah kita butuh iman supaya selamat? Bukankah kita perlu taat supaya selamat? Disinilah. Kalau saudara makin bingung, nanti setelah khotbah ini saudara perlu daftar APS. Saudara. Ya saudara. Ada satu masalah besar dengan formula ini. Saat kita menambahkan sesuatu ke dalam karya Kristus yang sempurna, karya itu nggak sempurna. Sudah sempurna ditambahi, ya nggak sempurna. Bahkan penambahan tersebut menghancurkan karya Kristus yang sempurna. Galatia 2 ayat 21 bilang begini. Itu nanti ya yang akan datang saya akan bedah. Tetapi saya harus ngasih ini supaya saudara sadar. Oh kayak gini loh. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Kalau gara-gara ketaatanmu terhadap hukum, peraturan, puasa Daniel, persembahan buah sulung, perpuluhan, dan yang lain-lain, dan kamu pikir itu yang menyelamatkan kamu, maka sia-sialah kematian Kristus. Jika ada yang saya dan saudara bisa lakukan untuk mendapatkan keselamatan, maka Kristus nggak perlu datang. Kalau gara-gara ketaatan kita itu bisa selamat, maka Natal nggak perlu ada, Paskah nggak perlu ada. Ini perkataan yang sangat keras. Nah, saya jelasin ya, mungkin saudara masih bingung. Ini kan tadi, keselamatan sama dengan iman plus ketaatan. Loh kok salah? Bukannya ini benar? Nanti saya akan jelaskan pada saudara. Saudara yang tahu artwork, saudara pasti tahu lukisan ini. Wah, lukisan apa ini? Mona Lisa, gitu saudara. Siapa yang melukis? Itu adalah artis Renaissance, Leonardo da Vinci, gitu saudara. Wah, Italiano, gitu saudara. Dia yang benar-benar melukis ini dan ini adalah sebuah masterpiece. Dan kalau saudara mau lihat lukisan ini, saudara harus pergi ke Paris, ya Paris, gitu saudara. Di Louvre Museum, ya saudara. Nah kalau misalnya saya dipinjemi lukisan ini, saya menatap lukisan ini sudah kuno menurut saya. Leonardo da Vinci butuh Chris Dion untuk menambahkannya. Supaya lebih trending nanti kalau di post di Twitter. Saya mau tambahin dengan goresan-goresan lukisan saya. Sehingga saya jadi seperti ini saudara. Kira-kira apa yang masterpiece habis itu ditambahin sekarang bukan hanya Da Vinci, tetapi Da Vinci plus Chris Dion. Ada yang mau beli nggak? Ya nggak ada. Malah saya ditangkap, saya ditindak, diberi sanksi. Kenapa? Merusak masterpiece yang bersejarah Renaissance. Kenapa? Karena masterpiece itu sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambahin.
Harga lukisan yang ini tidak perlu ditambah-tambahin supaya lebih mahal. Tidak ada hal yang saudara bisa lakukan dan yang saya bisa lakukan untuk menambahkan sebuah masterpiece, karena masterpiece itu adalah sempurna. Begitu juga dengan keselamatan. Apa yang Kristus sudah lakukan sempurna, tidak usah ditambah-tambahin. Saya kasih contoh lagi. Kalau saudara buka air minum botolan jernih, saudara buka pas lagi hujan rintik-rintik, saudara ada di bawah payonan, tiba-tiba ada air talang, 1 tetes, ceplung masuk situ. Saudara bilang, mek 1 tetes, kocok, ngombe saudara. Kira-kira saudara mau minum airnya? Enggak. Meskipun ini masih jernih. 99% air baru dibuka, ketetesan 1 air talang. Layak diminum? Tidak layak. Kenapa? Karena itu ada sesuatu yang asing, sudah mencemarkan, mengkontaminasi sesuatu yang sempurna. Jika kita menambahkan sedikit saja dari karya kita, usaha kita kepada karya Yesus yang sempurna, itu sudah tambahan kecil aja, itu sudah merusak karya Injil. Sia-sialah kematian Kristus. Bahkan firman Tuhan berkata begini tadi di ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Jadi kalau kita itu menambahkan sesuatu kepada Injil, itu bukan kita ini tidak setia sama suatu pengajaran, suatu ideologi, suatu gereja, bukan. Tetapi kita meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Ketika kita berbalik dari Injil, kita bukan hanya berbalik dari seperangkat pengajaran atau doktrin, tetapi kita berbalik daripada pribadi, daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kita. Kita berpaling dari Kristus. Nah, mungkin saudara tanya, loh, Injil yang asli itu seperti apa? Dengarkan saya, Injil yang asli seperti ini, saudara. Kalau saudara bisa beriman kepada Kristus, saudara beriman kepada Tuhan, itu karena karya Roh Kudus. Iman kita muncul, itu yang menyelamatkan kita. Dan karena saudara punya iman, maka saudara akan didorong menghasilkan, iman itu menghasilkan ketaatan dalam hidup kita. Ketaatan penting gak? Penting, tetapi kita perlu menempatkan ketaatan di tempat yang tepat. Ketaatan adalah buah dari iman di dalam Injil Kristus, bukan suatu syarat keselamatan. Iman itulah yang membuat kita diselamatkan. Iman kepada Kristus itulah yang membuat kita diselamatkan. Dan waktu kita selamat, hati kita diperbaharui sehingga kita ingin untuk taat. Kita nggak nyaman dengan dosa. Kita melakukan pelayanan, kita baca Alkitab, kita berdoa bukan supaya selamat, bukan supaya berkenan, supaya diberkati, tetapi karena sudah selamat, karena sudah diberkati, karena sudah menerima perkenanan Allah, makanya kita melakukan hal-hal tersebut. Tim Keller pernah bilang begini, kita diterima terlebih dahulu, baru kemudian kita dimampukan taat. Bukan seperti guru-guru palsu Judaizer, kamu taat dulu supaya kamu diterima. Nah, iman banyak orang gini. Kalau ada orang, Pak, kenapa ya saya ini hidupnya sepertinya kurang berkat. Banyak. Apa yang terjadi? Biasanya tanya, kamu kurang iman, kamu kurang percaya, kamu kurang berdoa, kamu kurang perpuluhan, kurang ini, kurang itu. Sehingga yang ditonjolkan adalah perbuatan manusia. Dengarkan saya, Tim Keller pernah bilang begini, bukan kekuatan imanmu yang menyelamatkan, tetapi objek imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi gini, bukan tentang kamu percayanya seberapa banyak, tetapi kepada siapa kamu percaya. Waktu itu di tahun lalu kalau nggak salah, saudara pernah lihat ada sebuah lantai yang dari kaca. Kalau saudara lihat lantai dari kaca, terus gedungnya tinggi sekali. Saudara pernah kalau misalnya naik Monas, atau Monas ya enggak terlalu tinggi lah, ya lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi, CN Tower gitu ya di Kanada, atau di
tempat yang tinggi sekali, selalu ada lantai kaca. Terus biasanya orang disuruh jalan di lantai kaca itu. Terus ada orang yang jalan di lantai kaca, udah gemeteran gitu ya, takut gitu ya. Tapi ada orang yang santai aja. Di lantai kaca dia bisa dung, bisa loncat-loncat, bisa berani. Kalau saudara ketakutan terus di sebelah saudara loncat-loncat, saudara tambah kepencing-pencing. Waduh, takut gitu. Kenapa? Saudara kalau lihat sana terus lihat bawah gitu, ada mobil-mobil jalan, aduh seriwing kayak perutnya hilang gitu. Kenapa? Saudara takut. Nah, tapi gini loh, dua-dua tetap ditahan sama sebuah kaca yang tebal. Yang satunya imannya kecil, takut, tapi jatuh enggak? Enggak. Yang satu berani, bisa loncat-loncat, juga enggak jatuh. Jadi bukan iman besar kecilnya, tetapi yang menahan iman mereka adalah ketebalan kacanya. Saudara pernah naik pesawat? Terus waktu naik pesawat, terus saudara guru, saudara ketakutan, saudara pegang di kursi saudara. Saudara mau pegang seberapa kencang saudara mau, sampai mau keringat dingin, saudara mau berdoa, apakah bisa menambah kehebatan pilotnya untuk itu? Enggak bisa, saudara. Tapi ada orang lagi geruju-geruju gitu, sebelah saudara ngorok, turu. Saudara ketakutan, keringat dingin. Yang ngorok sama yang ketakutan keringat dingin megang kayak gitu, sampai enggak ke tempat tujuan? Saya tanya, sampai enggak? Bukan tergantung sama megang kencengnya, sama keringat dingin dan berdoanya, tetapi yang satunya bisa tidur. Dua-dua punya iman. Iman besar, iman kecil, enggak peduli, tetapi objeknya nyampe. Sudah pernah naik mobil yang nyetir orang lain, saudara ngerem-ngerem dewek. Itu saya pernah alami waktu istri saya yang nyetir atau anak saya yang nyetir. Saya ngerem-ngerem, aduh. Apakah ini bisa membuat mobilnya berhenti? Adiknya anak saya, Jane, Jonathan yang nyetir, santai di belakang, tidur. Bapak ketakutan. Sampai tujuan nggak? Sampai. Berarti bukan tentang besar imannya kecil, besar kecilnya iman, tetapi objek imannya. Iman yang kuat di ranting yang lemah jauh lebih lemah daripada iman yang lemah di ranting yang kuat. Yang kita butuhkan bukan iman yang besar, tetapi iman di tempat yang benar. Yang setuju katakan amin. Kamu imanmu sama dirimu, sama perbuatanmu, sama ketaatanmu, atau sama Kristus yang sudah taat mewakili kita, atau Kristus yang sudah sempurna, yang mengatakan sudah selesai untuk kita. Nah, kalau yang ini keselamatan berdasarkan apa? Ketaatanmu. Iman plus ketaatanmu, baru kita bisa selamat. Dengan kata lain, kita harus melakukan itu dulu, baru kita diterima Allah. Ini adalah distorsi Injil, dan saya percaya ini adalah masalah utama gereja. Kita masuk ke dalam poin yang kedua. Mengenali ajaran-ajaran yang menyimpang bahkan di dalam gereja. Ada banyak variasi Injil palsu di dalam gereja. Masalah utama gereja bukanlah mereka yang ada di luar gereja yang menentang Injil, tapi mereka yang ada di dalam gereja yang memutarbalikkan Injil atau menambahkan pengajaran yang kelihatannya benar tapi sebenarnya menyimpang. Saya kasih beberapa contoh, mestinya banyak, tapi saya kasih 3 aja secara cepat. Misalnya gini ya, tidak ada yang menolak Injil kok. Tetapi gini, kita diselamatkan oleh Injil, tetapi kemudian kita berusaha jadi dewasa dengan kekuatan sendiri. Kita sering mendengar pengajaran bahwa Anda membutuhkan Injil untuk jadi orang yang diselamatkan. Tapi kemudian kamu perlu jadi dewasa sebagai seorang Kristen yang perlu menggunakan kekuatanmu sendiri. Allah sudah melakukan bagiannya, sekarang bagianmu untuk melakukan sisanya. Seakan-akan Allah sudah DP, kamu meneruskan cicilan. Anda harus mendisiplinkan diri dengan kekuatanmu sendiri. Dengarkan saya, ini bukan Injil. Loh, disiplin rohani baik nggak? Baik. Berdoa, kamu harus berdoa, harus puasa ini, baik. Tetapi kalau itu yang menjadi pijaan iman kita,
Dan kita berpikir bahwa kita itu berkenan atau kita ini dewasa gara-gara aku. Itu adalah Injil yang salah. Injil bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kita, tetapi Tuhan juga bekerja di dalam kita untuk menjadikan kita dewasa di dalam Dia. Kekristenan adalah pekerjaan Allah dari awal. Dia yang menyelamatkan, Dia juga yang akan menopang kita dan membawa kita dan mendewasakan dan menyempurnakan kita. Saudara, kita perlu sadar bahwa kita selalu butuh Allah. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh anugerah. Sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang business owner, sebagai seorang CEO, sebagai seorang manager, sebagai seorang student di dalam tantangan-tantangan hidup. Saudara sadar saudara nggak mampu, itulah sebabnya saudara kembali kepada pertolongan Tuhan. Tuhan tolong aku. Sehingga saudara tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi saudara terus ditopang. Nah ini tapi banyak sekali orang berpikir bahwa ya harus aku. Yang kedua, kita diselamatkan oleh Injil, tetapi kita perlu menambahkan hal-hal lain. Perbuatan baik kepada Injil. Ajaran ini mengatakan bahwa ya memang Anda membutuhkan Injil, tetapi kamu harus begini, kamu harus melakukan itu. Kamu harus berbahasa roh, bahkan harus perpuluhan, harus melayani, harus doa puasa. Dengarkan saya. Niatnya baik. Tetapi meskipun ada niat baik di balik semua tambahan tersebut, itu bukan Injil. Hanya iman kepada Kristus saja yang menyelamatkan. Titik. Injil bukan tentang apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan, tetapi apa yang Kristus telah selesaikan bagi Anda. Dan itulah kekuatan Allah yang mengubah kita. Sehingga kalau kita berdoa, itu bukan supaya selamat, tetapi karena sudah selamat, makanya kita terus bergantung kepada yang menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, ibadah bukan supaya saudara diberkati, tetapi karena sudah diberkati, saudara terus menjaga hati saudara. Sehingga waktu saudara datang bersama-sama di hari Minggu, saudara diingatkan bahwa hidupku, tadi kita nyanyikan, haleluya, Yesus hidupku, Yesus milikku, aku miliknya. Saudara diingatkan segala milikku itu dari Dia, oleh Dia, karena Dia, untuk Dia. Jadi saudara, kita harus sadar, Injil bukanlah apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang Kristus selesaikan. Dan kekuatan kita untuk melakukan itu berasal dari Kristus yang sudah menyelesaikan. Pekerjaan Kristus sudah sempurna, jangan ditambahin apapun. Apakah ketaatan itu penting? Penting, tetapi ketaatan adalah implikasi dari Injil dan bukan Injil itu sendiri. 2C, kita diselamatkan oleh Injil, tapi kita harus terus berusaha untuk mendapatkan perkenanan Allah. Saudara, saya sarana sedih kalau saya mendengarkan ada yang ngirim-ngirim saya YouTube atau klip-klip khotbah bahwa Anda harus melakukan A, B, C, D untuk tetap berkenan kepada Allah. Ajaran-ajaran ini mengatakan bahwa agar Allah berkenan kepada kita, kita perlu melakukan A, B, C, D. Sehingga apa? Kita ini baca Alkitab, kita berdoa, melayani di gereja supaya berkenan. Ajaran ini akhirnya pada dasarnya mengatakan bahwa kasih Allah terhadap Anda itu tergantung sama performa kita. Saudara, kenapa ini pentingnya? Saudara, saya baru bertobat minggu ini. Saudara, kalau saudara lihat minggu lalu saya khotbah, suara saya habis. Ya kan saudara ya? Dan kalau saudara mengikuti saya di Instagram, saya cukup sedih. Kenapa? Sepeda saya hilang. Jadi sepeda saya itu hilang. Sampai kan saya bawa untuk ke luar negeri gitu ya, terus hilang, nggak tahu di mana. Suara saya habis, sepeda saya hilang, terus udah gitu ada beberapa masalah dalam pekerjaan, dalam apa. Terus udah gitu
dalam hati. Ini saya sudah jadi gembala sidang, saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah jadi pendeta melayani Tuhan 20 tahun lebih. Saya bisa mikir gini, Tuhan aku iki salah apa ya? Kok suaraku entek, sepedaku hilang gitu. Ono masalah-masalah kayak gini. Saya sampai, loh, kok bisa aku berpikir seperti itu? Artinya, bertahun-tahun saya itu mempunyai pemikiran seperti itu meskipun sudah berubah. Masih bisa keluar lagi, saudara. Halo. Kalau saya kayak gitu, kira-kira ada yang seperti saya enggak? Atau cuma saya saja yang seperti itu? Pernah enggak saudara? Mobilnya diserempet orang, anakmu sakit, terus ada sesuatu terjadi. Terus saudara berdoa, Tuhan tunjukkan aku ini salah apa. Biar semua itu lancar. Lembut sangka no iki sih dilancarkan gitu saudara ya. Oh mungkin aku mesti puasa. Aku tak melok puasa Daniel lah ya, saya puasa Daniel supaya lancar semua. Nah terus implikasinya apa? Kalau ini benar ya, kalau semuanya baik-baik saja, saudara bilang, soalnya aku doa, soalnya aku perpuluhan gak pernah pas, tanggal 1 tes transfer. Itu sebabnya. Nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit apa? Aku selalu minum tubuh dan darah Yesus. Wah gitu saudara. Aku selalu minta ampun dulu sehingga aku ini selalu sehat. Loh saudara lihat. Yang kamu banggakan bukan apa yang Kristus lakukan, tetapi yang kita lakukan. Saudara lihat. Ini subtle. Dibungkus dengan melakukan hal-hal. Akhirnya kekristenan bukan tentang Tuhan, tetapi tentang performa saudara, perbuatan saudara untuk Tuhan. Ini bukan Injil. Injil adalah Kristus telah melakukan segalanya bagi kita, sehingga kita tidak lagi hidup berdasarkan performa kita, tetapi kita hidup berdasarkan performa Kristus yang sempurna untuk kita. Kristus sudah sempurna dan kita ada di dalam Kristus. Makanya sekarang kesempurnaan Kristus itulah yang memampukan kita untuk bersyukur, memampukan kita untuk hidup melayani Tuhan, memampukan kita hidup untuk ingin kenal Dia, makanya kita baca firman, memampukan kita untuk hidup untuk beribadah kepada Dia. Jadi ibadah, baca firman, doa itu adalah luapan dari sesuatu yang Kristus sudah lakukan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang bilang, waduh kalau saya dengerin kayak gini nggak usah ngapa-ngapain. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. No, Injil tidak menentang usaha, tetapi Injil menentang mentalitas jasa. Anda dan saya tidak bisa berhak mendapatkan perkenanan Allah karena apa yang kita lakukan. Perkenanan diberikan kepada kita semata-mata berdasarkan performa Kristus yang sempurna untuk kita. Saat kita mengalami kuasa Injil yang mengubahkan hidup itu, kita menggunakan semua upaya usaha untuk hidup memuliakan Tuhan. Bukan supaya mendapatkan perkenanan Allah, bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah berkenan, karena kita sudah selamat, makanya kita melakukan semuanya itu. Jangan terbalik. Justru perkenanan Allah di dalam hidup kita, di dalam Kristus ada perkenanan Allah. Itulah yang memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Yang setuju katakan yes. Amin saudara. Inilah Injil. Saudara, Paulus begitu serius mengenai kemurnian Injil, sampai dia ngomong kayak gini. Sekalipun kami, bayangkan, termasuk dirinya sendiri, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa katanya? Terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Wah, sampai dia ngomong dirinya sendiri loh. Kami, kalau sampai aku berubah pikiran, terus tiba-tiba enggak, percaya sama Kristus enggak cukup, kamu harus ngelakuin ini, ngelakuin itu, terkutuklah dia. Kalau sampai ada pastor, ada hamba Tuhan, rasul atau guru yang memberitakan Injil yang berbeda, dia dikutuk oleh Allah. Jika ada seorang malaikat, coba bayangkan saudara, malaikat. Bayangkan tiba-tiba malaikat muncul di ruang tamumu.
bawa Injil baru. Dibilang, apa yang Anda lakukan? Dibilang, kalau sampai ada malaikat ngomong gitu, malaikat dari surga datang, dikutuk. Coba bayangkan, saudara. Terkutuk di sini dikatakan adalah dikutuk oleh Allah dan dikhususkan untuk binasa. Nah, saya mau taruh ayat tadi di dalam konteks modern. Dengarkan saya. Mungkin saudara sekarang saya ngomong rasul, guru. Saya kasih bahasa modern. Kalau sampai ada pendeta, dia buat mujizat. Kalau sampai ada hamba Tuhan, jemaatnya puluhan ribu, spektakuler. Kalau sampai ada orang pengkhotbah di TV, YouTube channel, TikTok, Instagram, jutaan pengikutnya. Saya pernah ditanyain sama orang, pastor, masa ini salah? Umatnya loh, puluhan ribu, dia melakukan mujizat. Coba saya tanya, iblis bisa nggak melakukan mujizat? Bisa. Iblis bisa nggak bikin orang tumbang? Jeblak. Bisa nggak? Bisa. Dalam nama Yesus? Bisa. Tapi kalau Injilnya palsu, terkutuklah dia. Jangan didengarkan. Dengarkan saya, bukan sang pembawa berita atau pengkhotbahnya yang membenarkan pesan khotbahnya atau berita Injilnya, tetapi pesan dan berita Injilnya, khotbah yang berdasarkan Injil yang membenarkan pengkhotbahnya. Dengerin message-nya, sesuai nggak sama Injil? Dengerin apa intinya. Jangan kita lihat tertipu oleh karisma seseorang, oleh jumlah banyaknya jemaatnya, tetapi kita harus lihat apakah itu berdasarkan firman, berdasarkan Injil. Injil yang dikhotbahkan oleh Paulus, oleh Petrus, oleh Yohanes adalah satu-satunya Injil. Bukan karena Paulusnya, bukan karena Petrusnya, bukan karena Yohanesnya, tetapi karena Kristus yang diberitakan dan Kristus yang menjadi pusat dari apa yang mereka beritakan. Karena Injil adalah tentang apa yang Kristus lakukan. Yang setuju katakan amin. Hati-hati saudara. Sempit jalan yang masuk kepada surga loh saudara. Banyak orang berpikir bahwa itu yang menyelamatkan mereka, bahwa ibadah mereka. Tidak ada bedanya sama Judaizer. Yang terakhir, Injil Kristus yang asli adalah kekuatan Allah. Kalau saudara di Gibeon pasti saudara sering membaca ini. Ada di luar, ada di mana-mana, Roma 1 ayat 16. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ada yang menarik di sini. The gospel is the power of God. Injil adalah kekuatan Allah. Pernah nggak saudara mikir? Rasul Paulus nggak ngomong gini loh. Injil memiliki kekuatan Allah. No. Rasul Paulus nggak ngomong Injil, the gospel has the power of God. No. Rasul Paulus bilang apa? The gospel is the power of God. Rasul Paulus gak bilang gini, Injil menghasilkan kekuatan Allah. The gospel resulting in the power of God. No. The gospel is the power of God. Injil adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus gak bilang gini, Injil mengekspresikan, mengungkapkan kekuatan Allah. No. The gospel is, Injil adalah kekuatan Allah. Itu adalah kuasa Allah dalam bentuk kata kerja. Nah, kekuatannya itu seperti apa? Nah, di sini Injilnya. This is the truth. Ini yang akan menenangkan hati kita dan kenapa kita perlu belajar ini. Ini implikasinya besar dalam keluargamu, dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, masa depanmu dalam menghadapi tahun 2023. Kalau saudara lihat, kekuatan Allah itu tersirat di ayat 6. Lihat ini. Rasul Paulus bilang gini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi Rasul Paulus membandingkan, aku heran kamu itu loh berbalik dari Injil asli kepada Injil palsu yang sebenarnya bukan Injil. Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Tapi dia bandingkan Injil lain yang sebenarnya bukan Injil itu
Bukan ngomong dengan Injil asli, tapi Injil aslinya ada kalimatnya. Notice gak? Ini adalah perbandingan Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, itu dibandingkan dengan apa? Injil yang asli. Injil yang asli itu ada kalimatnya. Kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Saya bagi dua. Kekuatan Allah itu apa? Dengarkan saya. Yang pertama, Allah memanggil kita. God called us. Saudara dengarkan saya, saudara. Waktu Allah memanggil itu beda sama saya manggil. Saya kasih contoh. Saya punya anak, yang satu sudah di Amerika, yang kedua teenager. Saya bilang, namanya Jedediah. Saya bisa bilang gini, makan. Jed, makan. Iya, di lantai 2. Saya makan 2 menit, gak turun-turun. 5 menit, gak turun-turun. Saya bilang, Jed, makan. Ya, ya, coming. 10 menit, gak turun-turun. Ya apa sih? Saudara, kalau saya manggil, itu belum tentu orangnya datang. Padahal, saya papanya, kamarnya di rumah saya, sertifikat rumah ya saya yang bayar gitu ya. Makanan ya saya yang bayar gitu ya. Sekolah ya tak bayari. Ini curcol ini saudara ya. Gak teko-teko. Padahal saya punya otoritas. Rumahnya rumahku gitu. Saya harus naik ke atas. Ayo Jet, makan. Oh iya iya iya. Saya jalan. Saya lihat belakang. Loh kok gak ono? Saya bilang, ayo makan sekarang. Oh iya iya iya. Baru makan. Nah itu saya. Saudara juga gitu kan? Kita manggil belum tentu orangnya datang. Tapi dengarkan. Kalau Allah yang memanggil. Kalau kita kembali kepada penciptaan. Let there be light. Jadilah terang. Terus habis itu. Kok peteng ya? Malaikat ambil no terang di gudang gitu misalnya saudara. Kira-kira gitu gak? No. Waktu Tuhan bilang, Allah berfirman, jadilah terang. Boom, terang itu jadi. Dengarkan saya. Tuhan pencipta langit dan bumi tahu nama saudara. Dia memanggil saudara. Kalau Allah memanggil kita, waktu Allah memanggil itu berbeda. Ada kuasa waktu dia berfirman. Ada kuasa waktu dia memanggil. Ada suatu interupsi. Bam! Saudara, saya ini ketemu sama banyak orang yang akhirnya kenal Injil. Banyak yang cerita begini. Pastor saya itu 20 tahun jadi Kristen. Sampai akhirnya saya itu mendengar Injil. Baru saya ngeh. Kayaknya ada yang terbuka. Kayaknya hati saya boom. Saya sampai ngomong, kemana aja gua 20 tahun. Jadi orang Kristen kok kayaknya sekarang itu baru ngeh. Wah, saya bisa nangis, saya bisa sadar. Saya ini orang berdosa, saya butuh penyelamat. Padahal sudah ratusan minggu saya melihat. Tapi gak pernah terjadi apa-apa. Terakhir, boom, tiba-tiba saya berubah. Saudara, ada suatu interupsi. There is a power. Ada sesuatu yang berubah. Kenapa? Kenapa? Dengarkan saya. Karena Injil bukan untuk membuat orang baik menjadi makin baik atau orang jahat menjadi baik, melainkan orang mati jadi hidup. Kita ini mati rohani. Kita nggak even mikirin Tuhan. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan yang cari saudara. Tuhan yang membuka hati saudara. Seperti Yesus berteriak kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Lazarus itu mati. Lazarus gak bisa milih. Lazarus itu ada di dalam gua, di dalam kubur. Tetapi waktu suara Yesus berkata, Lazarus bangkitlah, keluarlah dari kuburmu. Lazarus keluar, buka matanya. Seperti kita mati rohani, kita berdosa, kita gelap. Baru tiba-tiba terbuka. Ya ampun, Tuhan begitu luar biasa. Dan tiap minggu saudara dengar dan dengar suara Yesus. Saudara dengar Injil, hatimu berkobar-kobar. Hatimu gak bisa tahan. Saudara mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena saudara mendengar suara Tuhan. Saudara mendengar Allah memanggil saudara. Saudara orang mati
saudara jadi hidup. Dengarkan saya. Injil itu bukan seperti saudara mau tenggelam terus udah gitu Yesus lemparkan pelampung terus dia lemparkan kepada saudara terus saudara mau tenggelam terus saudara menggapai pelampung itu. No. Saudara udah tenggelam, sudah mati. Yesus yang loncat. Dia yang nyemplung, dia yang ngangkat tubuh saudara. Dia yang selamatkan saudara. Dibawa ke permukaan, dihembuskan nafas yang baru. Boom! 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Allah memanggil saudara. Allah memanggil saudara dengan apa? Dikatakan, oleh kasih karunia Kristus. In the grace of Christ. Kekuatan interupsinya bukan dengan suatu penghakiman, bukan dengan suatu ketakutan, tetapi suatu kemurahan, belas kasihan. Roma 2 ayat 4, it says, His kindness that lead us to repentance. Kasihnya, kebaikannya yang membawa kita kepada pertobatan. Apakah Allah itu adil? Yes. Apakah Allah itu kudus? Ya. Kita yang berdosa harus dihukum. Kita semestinya dihukum. Tuhan begitu adil. Dia menjatuhi kita hukuman mati. Tetapi di atas kayu salib Tuhan begitu baik. Dia mati menggantikan kita di atas kayu salib. It is God that substitute. Dia yang mensubstitusi, menggantikan saudara dan saya yang mestinya dijatuhi hukuman mati. Inilah kasih karunia. Yesus yang mati menggantikan kita. Apa yang digantikan? Saudara itu bersalah, saudara udah jahat, mestinya ditinggalkan, menjalani maut. Tetapi Kristus yang ditinggalkan, Kristus yang dihukum, Kristus yang dianggap bersalah, Kristus yang menjalani maut, menggantikan kita. Inilah Injil. Kebenaran ini besar kuasanya, betapa luar biasa kasihnya. Kalau Anda bergumul, kalau Anda dikhianati, kalau Anda sedang sendirian, kalau Anda sedang sakit, kalau Anda sedang menangis, ingat, Kristus melakukan semuanya itu untuk Dia bisa mendampingi saudara. Dengarkan, kalau saudara sedang bergumul dengan banyak masalah, firman Tuhan di Roma 8 ayat 32, Dia berkata begini, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Baca yang biru. 1, 2, 3. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tidak mungkin kamu ditinggalkan sendirian. Dengarkan, firman itu kalau sudah keluar, jadilah terang, tidak mungkin ditarik kembali. Kalau Allah sudah memanggil saudara, Allah yang memanggil saudara, bukan dengan murkanya, bukan dengan penghakimannya, tetapi oleh kasih karunia-Nya, rela menggantikan kita. Mana mungkin saudara ditinggalkan dalam krisis ekonomi? Mana mungkin saudara ditinggalkan pada saat kau bergumul dengan kankermu? Mana mungkin kau ditinggalkan pada saat engkau menangis dan ditinggalkan sendirian? Dia menyertai saudara. Dia sudah melakukan segala sesuatu untuk membuktikan cintanya. Kekuatan yang sama yang memanggil saudara, anugerah yang sama yang menyelamatkan saudara, anugerah itu juga yang menopang, mendampingi saudara sampai kepada kesudahannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Gak mungkin saudara ditinggalkan. Amin saudara. There's no way saudara ditinggalkan. Implikasi Injilnya, lihat Rasul Paulus bilang gini, Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi gini, Rasul Paulus gak sungkan untuk negur. Banyak orang sekarang tuh, udahlah gak usah dibilang salah, kan kita mau bersatu, podo-podo gereja toh, ya gak apa-apa lah bersatu. Kalau benar ya benar, kalau sesuai firman ya sesuai firman, kalau salah ya salah, kalau tidak sesuai firman ya tidak sesuai firman. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.
Dengarkan saudara, setiap hari kita buka mata setiap pagi. Untuk siapa saudara hidup? Setiap kita harus menyenangkan seseorang. Pasti. Siapa dia? Istrimu? Mama mertuamu? Papamu? Kamu nunggu warisan? Apakah dirimu sendiri yang kamu senangkan? Apakah itu orang lain? Ataukah orang-orang teman-temanmu kamu diakui? Atau apakah itu Kristus? Saya kasih tahu caranya supaya saudara tahu ya. Saudara hidup untuk siapa? Kalau semua orang dalam hidupmu senang sama kamu, kamu gak hidup buat Kristus. Karena kalau kita mencoba menyenangkan Kristus atau hidup untuk Kristus, ada yang mungkin gak senang. Terkadang menyenangkan Kristus akan menyenangkan orang lain, gak apa-apa, bisa. Tetapi kadang-kadang hidup buat Kristus, waktu kita jujur, waktu kita integritas, itu bisa membuat orang gak senang. Tetapi kalau kamu sadar Allah yang memanggil kamu, perkenanannya sudah cukup buat kamu. Pendapat orang yang paling penting di seluruh jagat raya yaitu Tuhan, karena kamu punya Kristus, sudah bilang, aku berkenan kepada kamu. Maka saudara gak pusing orang mikir apa. Injil membebaskan kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Saudara gak butuh pengakuan orang. Saudara gak harus tinggal di rumah di area tertentu. Saudara gak harus pakai mobil tertentu untuk mendapatkan pengakuan dan harga diri. Karena harga dirimu sudah dibayar mahal di atas kayu salib. Saudara sudah diakui anak oleh yang semestinya menjatuhi hukuman. Dia sudah berkenan sama kamu. Kita bebas. Kita gak hidup cari pengakuan. Kita gak hidup untuk menyenangkan orang lain. Tetapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara aman. Saya akan tutup dengan ini. Ilustrasi. Kalau ada seseorang memberikan Anda cek sebesar 100 juta US dollar, saudara pasti senang. Saudara pasti gembira. Sudah pulang rumah, sudah dapat cek itu, wih gila 100 juta US dollar. Saudara laminasi, saudara figura, saudara taruh di dinding. Setiap orang datang ke rumah saudara, ini loh 100 juta US dollar. Saudara berdebat sama orang tentang cek ini. Tapi saudara tidak pernah cairkan. Saudara tidak pernah pakai. Percuma. Begitu juga dengan Injil. Saudara tiap minggu, saudara ngeliatin Injil, berdebat tentang Injil, mengerti tentang Injil, tapi saudara tidak menghidupi Injil. Maka saudara, Injil itu belum merasuk ke dalam hidup saudara, belum membebaskan saudara. Gak heran seringkali kita goyah. Ono tren, wah kesana, pendetanya keren. Ono penampakan malaikat serbuk emas, geblak, ayo nangkono. Wih, itu pendetanya keren, nubuatan akurat loh. Aku dinubuati, tepak. Wih, luar biasa. Mari ngono tokoku tambah rame, ciami Pak. Kesana, kesana. FOMO, fear of missing out. Saudara ikut kesana, penampakan malaikat di sini. Saudara gampang goyah. Kenapa? Saudara cuma laminasi Injil, cuma tahu teori, tidak mengizinkan Injil masuk. Tapi biarlah hari ini saudara sadar, Injil itu bukan cuma teori, tetapi hidupmu. Tidak ada disconnect. Saudara benar-benar menghidupinya. Saudara tahu, Kristus cukup buat aku. Kristus indah. Harta yang terbesar adalah Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Sebelum kita naikkan lagu All I Have Is Christ, saya akan bacakan kepada saudara implikasinya sekali lagi ya. Karena Injil, kita hanya memandang kepada Kristus dan bukan kepada performa kita. Bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus. Karena Injil, kita aman, secure, damai. Saudara gak pusing. Saudara tidak FOMO atas tren gereja yang ada. Karena Injil, kita tidak berbuat baik untuk mendapatkan pengakuan atau perkenanan Allah, tetapi kita berbuat baik karena sudah
mendapatkan pengakuan dan perkenanan Allah. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi didasarkan oleh firman Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.